Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Ini hujan mendung. Ya. Oke. Sebelumnya seperti waktu-waktu yang lalu kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Semoga seluruh saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berdasarkan kemampuannya masing-masing ya, dicatat oleh Allah sebagai catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Juga begitu untuk saudara-saudaraku semuanya lah ya, baik PWR baru, PWR lama yang mendoakan kebaikanku dan keluarga. Semoga kebaikan doa-doa kalian juga tercurahkan kepada kalian semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah selesaikan seri kedua. Sekarang kita lanjutkan seri ketiga. Seri ketiga ya. Aku akan jelaskan ya pelan-pelan ya supaya kalian paham. Gak tahu nanti ini sampai seri keberapa, kita lalui saja ya. Yang penting kalian semua paham sehingga bisa menjelaskan kepada mereka yang meminta penjelasan ya. Kalau ada yang minta penjelasan dijelaskan, kalau memang kamu mau menjelaskan ya, dan orangnya minta secara baik-baik jelaskan gitu ya. Atau kalau kamu mengisi kajian ya, berdakwah, kamu jelaskan jadi orang ngerti. Masalah nanti kalau ngisi kajian sih tidak ada masalah ya, kalau orang yang bertanya itu loh. Kalau ada yang bertanya ya kamu, ya terserah kamu lah. Kalau dia memang benar baik ya, tujuannya memang untuk bertanya untuk mencari kebenaran ya, seyogyanya dijawab. Tapi kalau memang hanya untuk sekedar beranu aja, beranjing ria, ya terserah kamu mau dijawab atau enggak, itu terserah kamu ya. Dan setelah kamu jawab sudah, tugasmu hanya menyampaikan saja ya. Mereka mau menerima penjelasan mau enggak itu enggak ada masalah. Jadi santai-santai aja lah ya. Enggak usah terlalu dibikin berat gitu. Oke, kita masuk di season yang ketiga, seri yang ketiga dari Milkul Yamin. Kalian pernah nonton sepak bola ya tentunya. Kalau aku dulu suka sepak bola tapi itu era-era 70-an atau 80-an. Setelah itu aku enggak suka. Setelah ada Galatama aku juga enggak suka ya. Dulu zaman-zamanku itu zaman-zaman Nobon, Roni Pasla, Oyong Lisa, Isa Lisa. Itu dari Jakarta. Terus ada lagi Yohanes Auri ya. Siapa lagi itu jagoan-jagoan kita. Jadi dulu sepak bola kita itu jagoan loh, disegani loh ya. Junaidi Abdillah, nah itu tendangan paling maut dulu sepak bola itu Junaidi Abdillah. Ya, itu tendangannya paling kuat dulu. Kalau kiper paling jagoan itu Roni Pasla, itu dari Medan bareng Nobon ya. Kalau yang Oyong Lisa, Isa Lisa itu dari Jakarta. Itu kalau sudah masuk PSSI, seru dulu ya. Seru dulu ya. Nggak tahu semakin ke sini kok semakin melorot prestasi sepak bola kita. Tentunya kalau kamu gibol ya, tahu gibol ya, gila bola, kamu familiar lah dengan istilah sayap kanan, sayap kiri itu ya. Dulu pemain sayap kita itu paling jago itu Yohanes Auri. Kalau Yohanes Auri itu dari Irian Jaya ya. Dia kalau sudah bawa bola dari daerah pertahanan langsung digiring masuk ke daerah lawan, langsung dioper ke tengah gawang. Itu jago. Memang larinya kencang Yohanes Auri itu ya. Tentunya ya seperti tadi yang aku bilang, kalian ngerti lah, paham lah ya, apalagi para gibol-gibol ini ya.
Gila bola ini. Sayap kanan, sayap kiri itu kalau ada dalam sepak bola itu memang menunjukkan sebuah posisi. Jadi dia geografis banget gitu loh ya. Artinya sayap kanan ya dia posisinya di sayap sebelah kanan. Sayap kiri dia di sayap posisinya di sebelah kiri. Jadi benar-benar geografis, sayap kanan, sayap kiri. Mungkin kalian bingung ini mau menjelaskan milkul yamin. Boleh nggak ya Tuan boleh menembak langsung budaknya kok bicara sepak bola sayap kanan sayap kiri. Ikuti aja nanti kau ngerti kok ya. Khususnya untuk yang peor-peor baru ya. Atau bikin kopi dulu supaya bisa mengikuti ya. Makanya kajian-kajian gue seperti itu dia singular ya, tidak strike. Jadi kadang-kadang ya memang susah ditebak. Ya, tapi kadang-kadang kok ya. Bagi yang sudah sering ikuti kajian ya mengertilah memang karakter kajiannya begitu. Seperti ini. Kenapa bahas sepak bola? Kenapa bahas sayap kanan sayap kiri ya. Intinya dalam sepak bola, kiri dan kanan itu benar-benar menunjukkan geografis posisi di mana pemain itu berada. Begitu juga dalam politik ya, ada kita kenal bahwa ideologi kiri, ideologi kanan ya. Ideologi kiri, ideologi kanan ya. Sering kita dengar kan? Itu memang asalnya sih itu dari Prancis ya. Prancis ketika di parlemen itu ya ada yang duduk di sebelah kanan, ada yang disebut sebelah kiri. Ya. Oh kamu mana? Kiri, ideologi kiri. Kamu mana? Kanan, ideologi kanan. Memang awalnya itu dari Prancis itu begitu. Dia menunjukkan geografis ya. Karena dilihat dari posisi duduknya ya, ada kanan ada kiri. Tapi lama-lama kanan dan kiri itu menjadi sebuah eufemisme. Ini bahasa sastra nih ya. Eufemisme ya. Dia tidak bisa dipahami secara literal kanan. Kananku mana ini? Kanan ya, kanan kiri. Tidak bisa dipahami secara literal seperti itu, tidak bisa ya. Kalian bisa lihat di lah ya, di Wikipedia ya, itu dijelaskan kok ya, Wikipedia itu ya. Dalam politik, sebuah ideologi partai maupun posisi politik dapat diklasifikasikan dengan istilah kiri dan kanan, yaitu ya. Dan itu awalnya memang di Prancis sana ya. Cuman akhirnya dia menjadi eufemisme, tidak bisa dibilang kiri dan bisa dibilang kanan lalu dipahami secara harafiah. Contohnya di masa-masa revolusi dulu itu biasa disebut oh dia orang kiri, oh dia orang kanan, itu biasa, ya, biasa disebut begitu. Artinya apa? Makanya karena dia eufemisme, dia di daerah kita tentunya menyesuaikan ya pergolakan politik saat itu. Kok di daerah kita saat-saat itu kan yang disebut kiri itu sudah jelas PKI, ya. Jadi kalau ketemu, oh dia ideologi kiri. Biasanya nggak disebut ideologi, oh dia kiri. Ya kita tahu. Oh dia mana? Kanan. Nah, kita tahu. Untuk saat itu kiri PKI itu diposisikan kiri. Gitu loh. Sedangkan kita itu di posisi kanan. Gitu ya. Kenapa begitu ya? Karena kita yang menang aja. Nanti kalau misalkan kita yang kalah ya kita yang diposisikan kiri sama PKI posisinya jadi kanan ya. Karena eufemisme itu tadi. Kan yang menentukan itu akhirnya yang menang. Yang kalah yang ditentukan kan. Dalam pertarungan politik kan begitu. Yang menang itu pasti nanti akhirnya menentukan yang kalah.
Ya, seperti gini loh, penjajah itu kan dia lebih 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 unggul, dia lebih menang. Ya, dia bisa saja ngomong seenaknya bahwa katakanlah pahlawan kita siapa kita ambil, si Singamangaraja. Mereka bilang itu ekstremis, ya karena melawan pemerintahan penjajah. Bagi kita ya herois, ya. Bagi kita herois orang dia pahlawan kita kok. Cuman karena secara kekuatan politik pada waktu itu Belanda masih berkuasa, maka orang-orang seperti pahlawan-pahlawan kita itu disebut kiri, ekstremis, menentang kemapanan. Mapan menurut dia, orang dia yang berkuasa menjajah. Menurut kita tetap aja herois bukan ekstremis gitu ya. Begitu juga PKI itu dikelompokkan kiri ya, sedangkan kita kanan. Ya kalau dulu itu yang menang PKI mungkin kita yang dikirikan, PKI ngambil posisi, mereka menganggap dirinya kanan ya. Jadi itu di negara kita seperti itu, tidak menutup kemungkinan di negara lain juga akan berubah lagi, jadi menyesuaikan ya. Tapi setidaknya aku sudah berikan sebuah penjelasan kepada kalian bahwa kanan dan kiri itu tidak bisa serta-merta dipahami secara literal, ya, secara harafiah. Ya, dia kadang-kadang memasuki kawasan-kawasan sastra yang artinya itu sudah mempunyai makna tersendiri. Ya, seperti aku bilang tadi, oh dia orang kiri itu. Nah, sudah tahu dia. Ya, kok disebut orang kiri sudah tahu dia dikelompokkan di mana. Misalkan, oh dia orang kanan itu. Nah, dia tahu dia. Oh, aku dikelompokkan di kanan. Artinya apa? Kanan kiri itu tidak pernah ketemu dan saling bertentangan. Tidak mungkin orang yang berideologi kanan itu akan satu meja dengan orang berideologi kiri, tidak mungkin. Yang kanan tidak mau kiri, yang kiri juga tidak mau kanan. Ya. Memang sih nanti ya namanya politik ya. Seperti ini kan istilah kanan kiri kan sekarang sudah nggak familiar. Dulu waktu era-era masih kita di zaman-zaman revolusioner ya familiar banget kanan kiri itu ya. Sekarang kan sudah nggak, ya itulah karena budaya itu cenderung berubah dari waktu ke waktu ya. Karena apa? Perkembangan berikutnya ada yang nggak kanan, ada yang nggak kiri. Apa? Moderat. Berubah lagi. Ya. Jadi dia di tengah. Maka kalau kita diskusi ada moderator, nah dia penengah, gitu ya. Dia nggak boleh berat ke kanan, nggak boleh berat ke kiri, gitu ya. Moderat, tengah, ya, moderator, gitu. Cuman yang mau kita diskusikan saat ini adalah kanan dan kiri itu harus dipahami secara cerdas sehingga setiap engkau menemukan diksi itu dalam kalimat kamu ngerti yang dimaksud. Apa itu kanan dan apa itu kiri. Oke. Nah sekarang bagaimana kanan dan kiri dalam Al-Quran? Ya, ini sudah ya. Ideologi tadi tinjuannya olahraga, sepak bola sudah, politik sudah, ya, ya. Sosial budaya biasanya, oh kon tak kiwo kon kok. Nah, itu artinya bahwa kamu itu kecil bagi aku, cukup tak kiwo itu ya gini ya. Ini kan kamu tak kiri kamu nanti gitu ya. Itu artinya kamu jangan main sama gue, lu itu nggak ada apa-apanya gue, cukup kiri aja untuk ngadapin lu gitu loh. Ya, kon tak kiwo gitu ya. Jadi tinjauan kiri dan kanan dari sport olahraga sudah tadi, dari politik ya yang menyangkut ideologi kiri dan kanan sudah, dari budaya tadi Jawa ya kontak kiwo tadi sudah ya. Itu semua hati-hati, tidak semua dia bisa dipahami secara tekstual ya, literal. Kadang-kadang dia masuk dalam kawasan eufemisme ya. Oke, paham ya di sini ya. Kita sekarang melihat kiri dan kanan dalam Al-Quran ya. Nih Al-Quran ya. Ini nanti kan terbagi dua. Ini kiri, ini kanan.
Oke, kita lihat di surat 90-19. Surat Al-Balad, buka anumu. Al-Qur'anmu, buka. Siapa tahu nanti aku salah kutip ya. 90 18. Dari 18 dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Lihat ini ya. Hati-hati. Ya. Jadi golongan kanan itu orang yang beriman. Ya, ini di surat 90-18. Ya, golongan kanan itu Islam lewat kitab sucinya Al-Qur'an. Kalau dia bicara golongan kanan, maka yang dimaksud itu adalah orang-orang beriman. Ya. Kita lihat ayat berikutnya. Dan orang-orang yang kafir pada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Jadi ini kafir. Ya. Ini bisa dilihat di 90-19. Ya. Jelas ya? Bahwa kanan itu artinya orang-orang beriman. Kiri artinya orang-orang kafir. Jadi nggak bisa dipahami secara geografis. Kanan, kiri, nggak bisa. Ya. Oke. Kamu pelan-pelan dulu ya. Kita kemarin kan bahas surat Waqiah ya. Surat Waqiah tentang siapa yang melihat itu ya. Yang melihat itu adalah orang yang diberi peringatan, bukan orang yang dicabut nyawanya ya. Sudah aku jelaskan, dan yang bertanya itu ternyata sering mengikuti atau sudah pernah mengikuti kajian tentang itu di salah satu channel yang dia sebut ya. Dan aku tahu siapa yang mengisi channel itu ya, karena dulu beliaunya sering ngisi kajian di kampus di kotaku ini ya. Aku tahu, dan dia sebetulnya geografisnya aslinya Malang itu. Aslinya Malang, kemudian orang tuanya ke Surabaya dan jadi dosen pakar nuklir gitu ya. Dan pernah bergabung di salah satu media massa terkenal di Jawa Timur saat itu ya. Kalau sekarang kan media massa koran sudah amblas ketika ada teknologi cas leh. Jangan sampai cepet ambil casnya di sini aja, di sini Bapak perlu. Ada media massa ya, dulu koran menjadi tujuan utama ketika mencari berita. Sekarang sudah enggak, secara bisnis sudah enggak profit oriented lagi ya. Oke. Jadi aku tahu itu ya, dan kalau dia pinter pantas, dia anaknya, jadi bapaknya itu mursyid itu panglimanya dari sebuah kelompok torikoh, gitu ya. Jadi kalau Mas A itu ya, Mas AG itu pinter ya, itu pantas lah, karena bapaknya aja mursyid kok, gitu ya. Dan dulu buku-bukunya banyak, sekarang jarang nulis ya, tapi di YouTube nggak tahu apakah masih sering. Dan aku juga nggak tahu kenapa kalian sering. Aku beberapa kali dibanding-bandingkan sama Mas itu, Mas Agi itu, kenapa? Ya, nggak ngerti juga aku. Ya, oke. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, mau dibanding-bandingkan boleh-boleh saja. Oke, kita lihat sekarang surat Waqiah ya. Surat Waqiah ya, kita lihat di surat 8. Aku tulis hurufnya saja ya. Waqiah itu 956 ya. Surat yang ke-568. Itu disebut, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Jadi dia mulia. Mulia. Ya, ini 568.
Ya. Kemudian dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Ini sengsara ini. Sengsara. Ini 5 6 8. 9. Ya, nanti ada yang ke-10 itu dan orang-orang yang paling dahulu beriman, tapi bukan termasuk yang kita diskusikan saat ini. Ya. Jadi di surat Waqiah ya, surat nomor 56 ayat 58. Golongan kanan tuh golongan yang mulia. Golongan kiri itu golongan yang soro, orang Jawa bilang soro, dimbek-mbek. Ya. Berikutnya ya. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Bahagia dia. Ini di 5627. Ya. Nanti di 5641 ya, itu tadi golongan kanan ya. Itu golongan kanan. Sekarang di 41-nya dan golongan kiri. Siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih. Dalam naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Banyak terusnya itu uraiannya. Kalau golongan kanan enak-enak, berada di antara pohon bidara. Nah, kita sudah bahas ya, ketika banyak yang salah memahami surat Al-Najm ya, dikirain Sidratul Muntaha itu di awang-awang sana. Sehingga dikatakan mana Al-Quran mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu Mi'raj. Lalu dia, bukan Isra ya, Mi'raj. Lalu dia menuju surat An-Najm. Salah. Surat An-Najm itu nggak di sono, di sini, di bumi. Itu Sidrat itu pohon bidara ini loh. Muntaha itu ujung, jauh. Ujung, pucuk. Dan kalau kamu lihat itu, Kanjeng Nabi melihat malaikat, tapi melihat dengan apa? Mata hati, bukan melihat dengan mata ini. Kamu lihat itu ayatnya. Supaya jangan lagi kamu pakai ayat itu untuk mengajukan argumentasi yang sama sekali tidak kokoh untuk mengatakan Kanjeng Nabi Mi'raj. Ya. Oke. Dan golongan kanan, alangkah bahagia golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun dan naungan yang berbentang luas. Terus itu dideskripsikan keindahan-keindahan golongan kanan. Seperti tadi, golongan kiri itu sengsara, terus sengsara. Itu ya. Oke. Kita berpacu dengan waktu ini ya. Terus ditambah lagi ya di 90 dan 91 ya. Dan adapun jika termasuk dia golongan kanan, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan. Itu yang kemarin kita bahas ketika ini aku nggak tahu ini pakai bahasa apa ini Arubiunnya ya. Ketika nyawa ya, napes ya. Ketika nyawa mau dicabut, kalau dia dari golongan kanan ya, maka dia termasuk golongan kanan yang baik-baik itu ya, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan ya, selamat. Ya, selamat. Selamat. Ini di 56 90 91 56 90 91 nampak deh ya. Lihat ini. Tentunya kalau ini kanan selamat, kiri ya keblangsat gitu aja ya. Oke. Beginilah Al-Quran menjelaskan kanan dan kiri dalam ayat-ayatnya. Ini namanya kita mengkaji Quran by Quran, nanti Quran by hadis, nanti Quran by naturally, alam ya. Begitu cara mencari
bagaimana ya, dalam mempelajari Al-Quran ya, mencari maksud Al-Quran itu bagaimana. Kita bisa dengan mencarinya lewat penjelasan Quran by Quran, Quran by hadis, Quran by nature, dengan alam ya. Oke. Jadi golongan kiri dan golongan kanan itu dideskripsikan seperti ini. Ini kiri, ini kanan. Kalau kita simpulkan ya, ini kafir, ini iman, ini sengsara, ini bahagia, mulia. Kalau kita simpulkan ya, kiri dan kanan itu, kiri itu buruk, kanan itu baik. Saya kira nggak ada yang keberatan ini ya. Kalau ada yang keberatan kesimpulan ini ya, dia lebih anjing dari anjing gitu loh. Dikasih tahu nggak kasih tahu, podo hai. Karena apa? Sama aja. Kita kalau salaman tangan kanan, ya nggak boleh salaman tangan kiri, tangan kanan. Itu karena kanan tuh dianggap baik. Jadi kesimpulan dari ini ya, bahwa kiri itu menunjukkan keburukan dan kanan menunjukkan kebaikan. Dalam tataran-tataran yang apa namanya, menuju lebih spesifik ya, kiri itu kafir, kanan itu iman. Gitu. Ya. Oke. Sudah jelas ini ya. Nanti kalau kamu di screenshot lah ya. Ini tak hapusnya. Oke, Pak sini deh. Pelan-pelan ya, yang penting kamu sabar ya. Sudah setengah jam belum? 27. Waduh, sudah hampir setengah jam ini. Gimana? Aduh, mohon maaf lah ya kalau nanti lebih setengah jam ya. Sekarang aku mau menjelaskan yamin ini ya. Milkul itu enggak dulu ya, yamin dulu. Ini ya, yamin ini ya. Aku tarik ke bawah sini ya, supaya enggak nulis-nulis lagi. Yamin. Ya. Yamin. Kamu perhatikan dulu, ya. Yang milkulnya nantilah kita gampang tuh yang milkul. Yang yamin dulu, karena permasalahannya di sana. Kalau itu salah dipahami ya jadi kacau. Yamin. Aku sudah jelaskan kemarin ya, bahwa yamin itu adalah mufrad dia, tapi jamaknya aimanuhum. Aimanuhum. Double apa ini? Double A. Aima, betul. Aima. Seharusnya ini pakai Arabian, tapi Arabianku just for myself lah ya, jelek banget. Aimanuhum. Aimanuhum. Ya. Aimanuhum. Oke. Ini ya. Ini dia yang ini single, ini mufrad atau single, ini jamak ya. Aimanuhum ya. Ini jamak. Bedanya cuma gitu doang ya. Ini jamak. Ini aimanuhum. Jadi yamin ini, diksi yamin ini dari aimanuhum. Kalau kamu cari makanya harus dilihat berseri ya. Di seri ke-1 dulu sudah aku jelaskan bahwa kalau kita cari diksi yamin di Al-Quran tidak ketemu, karena dia hasil tasrif daripada diksi aimanuhum ya. Aimanuhum ya. Oke. Sekarang apa tekstualnya aimanuhum itu adalah nih. Tekstualnya ini artinya tangan kanan. Aku sudah jelaskan kanan kiri tadi. Ya. Tangan kanan. Harafiahnya ini tekstualnya. Ya. Harafiahnya ini ya. Tangan kanan. Ini nggak bisa dipahami secara harafiah tapi ya.
Ya, bisa dipahami secara tekstual. Tapi tekstualnya aimanuhum itu tangan kanan, bukan tangan kiri. Ya. Sekarang makanya begini. Aku kadang-kadang kalau diskusi sama orang goblok itu ya kita ketawa aja ya. Mau dijawab juga gimana nggak dijawab, gobloknya nggak hilang-hilang. Ketika aku diskusi dengan teman-teman kafir itu ya, dia bilang ini gambarnya. Kapan orang Islam gambar Tuhannya? Dia gambar Tuhannya orang Islam, tangannya kanan semua, terus ditulis hadis ya. Tangan Allah dua kanan semua. Nah, terus ditulis di bawahnya lagi. Ini Allahnya orang Islam, apa leh di sini alfabel apa? Disfabel. Defabel, cacat gitu. Itu karena dia tidak mampu memahami kanan ya. Kanan itu artinya ya kekuasaan, kekuatan, kepercayaan, kebaikan, seperti kasih tangan kanan. Ini kebaik. Kalau dengan tangan kiri jelek ya. Kebaikan atau adab ya, atau keberadaban gitu, adab ya. Kedekatan itu kanan. Kanan. Kalau tadi dari sisi Al-Qur'an kan seperti itu. Iman kafir. Kalau kiri itu kafir, kalau kanan itu iman. Kalau dalam sosial kita, dia itu tangan kanannya loh ya. Hati-hati kamu. Nah, berarti dia itu orang dekatnya atau orang kepercayaannya. Ya. Jadi atau kalau di Allah itu ya, hadis yang tangannya kanan dua ke tengah, itu artinya Allah itu kuat, kuasa gitu loh ya. Nggak ada kelemahan sedikit pun pada ya, Allah masa lemah. Kalau ditaboki diam aja itu baru lemah, artinya bukan Allah ya. Kalau ditempeleng, diludahin diam aja itu nggak pantas lah jadi Allah ya. Nggak pantas. Karena Allah itu tangannya kanan semua, artinya Allah itu kuat, kuasa, perkasa gitu loh ya. Jadi kanan itu artinya itu ya. Bisa juga kepercayaan, kebaikan, tergantung nanti diksinya mana ya. Kalian nanti akan aku ajak menemui diksi ini. Jadi aku jelaskan dulu. Aimanuhum itu arti tekstualnya adalah tangan kanan. Ya. Tetapi yang dimaksud itu adalah perjanjian yang baik. Ya. Ini artinya itu perjanjian yang baik. Ini loh. Ya. Jadi secara tekstual aimanuhum itu ya tangan kanan. Seperti tadi, dia orang kanan dia. Ideologinya sekarang sudah berubah dia. Kamu ideologi mana? Aku kiri. Kamu ideologi mana? Aku kanan. Itu nggak bisa dipahami secara tekstual. Dalam Al-Quran itu ada aimanuhum, nanti ketika akan membahas ini ya. Kita akan ketemui diksi ini dan itu diterjemahkan tidak lengkap. Aku juga nggak tahu apakah itu by design atau memang kekeliruan si penerjemah gitu. Aku nggak tahu berapa tahun sudah kalian ngaji Al-Quran. Ada gurumu pernah menjelaskan seperti aku seperti ini ya, menjelaskan aimanuhum yamin ini, milku yamin, ada? Kalau nggak ada, gurumu ajarin ya, supaya dia nggak mewariskan kebodohan lagi kepada santri-santrinya. Kamu ajarin nggak apa-apa. Kan kita belajar dan mengajar. Aku juga ini masih belajar gitu loh ya. Jadi kata aimanuhum ya, itu tekstualnya tangan kanan, tapi yang dimaksud itu adalah secara eufemisme, metaforanya adalah perjanjian baik. Ya. Ini sudah masuk waktu asar ya. Aku harus sholat asar berjamaah ya. Sementara ini dulu kajiannya dan ini pun sudah berapa menit? 34 menit ya. Alhamdulillah tidak terlalu molor ya. 34 menit, kemarin molor tuh 1 jam. Aku mohon maaf kepada yang teman yang suka bilang pesan jangan panjang-panjang Gus gitu ya. Nah, ini nggak panjang ini cuma 30, molornya cuma 4 menit ya. Kebetulan hari ini juga aku ada sibuk ya. Dan ini sudah masuk asar, aku akan segera sholat asar berjamaah. Semoga kalian juga sholat asarnya berjamaah 5 waktu ya. Oke,
kajian kali ini setidaknya kalian sudah mengerti bahwa kalau kalian ketemu diksi aimanuhum itu artinya adalah perjanjian yang baik. Ya, karena itulah yang dimaksud. Tetapi tekstualnya memang dia berarti tangan kanan. Yang dimaksud tangan kanan itu adalah perjanjian yang baik. Itu dulu kau pegang ya, semoga besok nanti aku sudah langsung masuk ke teks-teks Qur'aninya, kalian sudah paham tentang apa itu kanan dan apa itu kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.